Welcome to the Troops, Dimas Lebor was here. Oke, kita langsung aja ya, gue mau teraweh. Jadi tanggal 11 April 2025 akan rilis set kartu Pokemon baru yaitu Ikatan Takdir. Ya, jadi set baru ini cukup menarik. Yang bakal gue bahas di sini, hal menariknya apa, unggulannya itu apa, dan terkait dengan produk-produk tambahannya ya. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung subscribe ke Dimas Lebor dan mari kita bahas set kartu Pokemon Ikatan Takdir. Yang judulnya kayak sinetron itu memang. Let's go. Oke, Ikatan Takdir ini punya situasi yang unik dan jarang terjadi. Kartu Pokemon Indonesia itu memang biasanya gabungan dua set ya. Set A dan set B digabung prak, jadi versi bahasa Indonesia. Tapi di Ikatan Takdir, kombinasinya lumayan menarik. Pertama, set bahasa Jepang yang jadi sumber dari Ikatan Takdir adalah Battle Partners yang rilis tanggal 24 Januari 2025. Ini kayaknya udah pada tahu ya semua orang ya. Ini adalah set yang kembali memperkenalkan kartu Pokemon Trainer ya. Dan ini menarik banget. Udah cukup jelas kalau Battle Partner itu jadi sumbernya Ikatan Takdir. Lalu temennya si Battle Partner ini apa? Bukan Hot Win Arena karena emang belum rilis juga di Jepang waktu video ini dibuat ya. Tapi dari starter deck. Spesifiknya di Ikatan Takdir itu ada juga kombinasi dari starter deck EX yang rilis di Jepang bulan Februari kemarin. Masing-masing ya, ada Marnie di starter decknya bareng Morpeko dan Grimmsnarl. Sedangkan Steven bareng Beldam dan Metagross, nih dua starter deck nih. Jadi kartu yang di Jepang itu rilisnya dalam bentuk starter deck, itu digabung menjadi Ikatan Takdir dengan Battle Partners. Itulah kenapa desainnya Ikatan Takdir itu sama, mirip dengan Battle Partners. Bedanya, ada Steven dan Metagross di sini. Itu yang bikin beda dan bikin unik ya. Oke, sekarang kita lihat mekanik atau gimmick baru yang diperkenalkan di Ikatan Takdir. Ikatan Takdir menghadirkan kartu Pokemon punyanya trainer yang ada di serialnya. Menunjukkan ikatan antara trainer dan Pokemon. Ikatan Takdir. Trainer yang jadi sorotan di set ini adalah Anne, ada Lily, ada Hope, ada Mystica, dan ketambahan Marnie dan Steven. Masing-masingnya juga bawa Pokemon ikonik mereka. Desain dari kartunya juga berbeda, ada gambar trainernya. Ini adalah jenis kartu yang dulu pernah ada, disebutnya Owners Pokemon ya. Jadi kartu Pokemonnya ini spesifik, miliknya trainer tertentu dalam cerita serinya. Kalau bahas gamenya, dari trainer-trainer ini gue suka N ya, dan gue juga suka Hope. Tapi apakah nanti kartunya menarik apa enggak, nanti kita bakal lihat. Apa trainer Pokemon favorit kalian di set ini? Tulis di kolom komentar ya. Oke, kalian harus simak poin yang ini. Ini penting nih, kalian jangan sampai ke skip ya. Terutama untuk kalian yang main Pokemon TCG. Di set ini muncul kartu Pokemon dengan nama trainernya atau Owners Pokemon. Misalkan Reshiram N, Zacian Hope EX, Morpeko Marnie, Bellibolt Mystica EX, dan lain-lain. Nama trainer di belakangnya itu juga nama kartu Pokemonnya. Nih, simak ya. Sebagai contoh, kartu Beldam dan Beldam Steven itu dua nama kartu Pokemon yang berbeda. Oke, simak ya. Beldam dari Paradox Andalan dan Beldam dari Neraka Sirna mungkin efeknya beda, gambarnya beda, kartunya beda. Tapi namanya sama, Beldam. Sedangkan Beldam Steven itu nama yang baru dan beda dengan Beldam yang sebelumnya kita bahas tadi tuh. Ini berarti kalian bisa bawa 4 Beldam biasa dan 4 Beldam Steven jadi 8 Beldam dalam satu deck. Padahal maksimalnya 4 kan, tapi karena namanya berbeda jadi bisa, jadi 8. Tapi kita lihat evolusinya dulu. Kartu Pokemon dengan nama trainer hanya bisa evolusi dengan Pokemon dengan nama trainer yang sama. Misal contoh yang udah dikasih deh oleh Pokemon Indonesia ya. Itu adalah Darmanitannya N, hanya bisa evolusi dari Darumaka N. Gak bisa dari Darumaka biasa. Contoh lain, Beldam lagi. Beldam Steven cuma bisa evolusi jadi Metang Steven. Gak bisa Metang biasa. Dan Metang Steven hanya bisa evolusi jadi Metagross Steven. Gak bisa jadi Metagross biasa. Jadi nama trainernya di kartu Pokemon ini juga bagian dari nama si Pokemon tersebut. Jadi ya kalau kalian mau main di mix and match ya harus spesifik ya. Oke, kita masuk ke segmen rekomendasi untuk main versi Dimas Lebor tentunya. Kalau kalian punya rekomendasi lain silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita mulai dari Metagross Steven EX karena dulu di era GX gue mainnya deck Metagross GX. Jadi tentunya gue sangat merekomendasikan Metagross Steven EX yang punya ability X-Bot. Dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri. Pilih energi dasar Psychic dan energi dasar Steel, masing-masing paling banyak 1 lembar, jadi ya 2 in total. Dari deck sendiri. Lalu kenakan sesukanya pada Pokemon Psychic atau Steel sendiri, kemudian kocok ke deck. Bisa dipakai juga ke Metagross Steven-nya sendiri ya, atau ke teman-teman yang lain gitu. Bisa ngambil energi dari deck, that's good. Bisa ditandem juga dengan Psychic karena ya Metagross itu Psychic Steel. Terus move-nya Metal Storm, butuh 3 energi, 1 Steel, 2 apa aja.
Damage-nya 200, that's good, dengan HP badak 340. Nah kalau kalian main Metagross EX Steven atau Metagross Steven EX, maka yang trainer ini jangan sampai kelewat, Gua Granit. Kerusakan akibat serangan dari Pokemon lawan yang diterima semua Pokemon Steven, kedua pemain berkurang sejumlah 30. Kalau lawan juga main Steven sama-sama berkurang ya, jadi normal. Gua Granit itu menambah tanky Metagross Steven EX yang HP-nya udah 340, udah gede banget. Bukan hanya itu, supportnya harus ditemenin dengan Carbink Steven. Jadi Carbink Steven itu punya ability Stun Palace. Selama Pokemon ini ada di cadangan aja cukup. Kerusakan akibat serangan dari Pokemon lawan yang diterima semua Pokemon Steven sendiri berkurang sejumlah 30. Efek ini tidak berlaku kelipatan meskipun ada Pokemon lain yang memiliki ability yang sama. Jadi ya Stun Palace-nya satu aja, Carbinknya satu aja gitu. Jadi cuma 30 ditambah Gua Granit 30 berkurang 60. Terus si Metagross udah badak, HP 340. Mantap. Jadi memang deck Steven itu yang di Jepangnya itu emang konsepnya tuh kayak tanky gitu. HP-nya gede, terus damage-nya dikurangin. Gue pingin banget bikin decknya Metagross Steven EX. Cuman yang gue sayangkan adalah dulu gue mikirnya kalau Metagross ini bakal jadi starter deck juga sama kayak versi Jepang. Karena ternyata digabung, gue jadi harus gacha. Gue nggak bisa beli starter decknya langsung. Kita lanjut ke rekomendasi gue berikutnya adalah kartu yang kelihatannya biasa-biasa aja tapi menarik. Meowscarada. Meowscarada yang kelangkaan R aja, HP 160, nggak begitu tanky, tapi punya ability Showtime, dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri. Jika Pokemon ini ada di cadangan, tukar Pokemon ini dengan Pokemon bertarung, ya. Bisa nuker dengan secara gratis tuh. Dan move-nya juga menarik. Rising Bloom butuh 2 energi netral apa aja, damage-nya 90+. Jika Pokemon bertarung lawan adalah Pokemon EX, kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 90, 180 jadinya. Di era EX ini, Meowscarada jadi counternya EX. Menarik. Oke lanjut, Zacian Hop EX. Lumayan, basic HP 230, gede itu. Dengan move Sabetan Moment, ini yang menarik. Cuman butuh 1 energi apa aja. Damage-nya 30, emang kecil, tapi juga kena ke satu Pokemon cadangan lawan. Dengan mengabaikan kelemahan dan resistensi. That's good. Bisa buat ngurang-ngurangin yang ada di lawan. Terus move-nya adalah yang kedua, Brave Slash. Damage-nya tinggi, 240. Energinya juga mahal, 3 steel, 1 biasa, 4 jadinya ya. Tapi pada giliran sendiri berikutnya, Pokemon ini tidak dapat menggunakan Brave Slash. Jadi selang-seling, dibarengin dengan Sabetan Moment, that's okay karena 240 itu udah gede banget ya. Bisa one hit KO beberapa Pokemon gitu, beberapa EX bahkan. Lanjut lagi yang gue suka, Bellibolt Mystica EX. HP 280 tapi dia stage 1, ingat. Dia punya ability Streamer Elektrik, dapat digunakan berkali-kali pada giliran sendiri. Pilih 1 lembar energi dasar elektrik dari kartu pegangan sendiri, lalu kenakan pada Pokemon Mystica sendiri. Jadi bisa pakai energi banyak-banyak lah di giliran kita gitu kan dengan ability ini. Bagus. Karena move-nya Bellibolt Mystica itu Thunderbolt, butuh 4 energi, 3 energi elektrik, 1 apa aja. Damage-nya 230, gede juga. Pada giliran sendiri berikutnya, Pokemon ini tidak dapat menggunakan serangan. Jadi ya absen sekali ya. Tapi dengan damage 230, sekali lagi itu gede juga. Bisa one hit KO beberapa Pokemon juga. EX pun bisa juga, ada beberapa gitu ya. That's good, Bellibolt Mystica. Masih Mystica, Kilowattrel Mystica juga gue rekomendasikan. HP 120, ability-nya Flash Draw, dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri. Jika membuang 1 energi dasar elektrik yang dikenakan pada si Kilowattrel ke trash, ambil kartu dari atas deck hingga jumlah kartu pegangan sendiri menjadi 6 lembar. Numbalin 1 kartu energi, dan kita bisa ngambil kartu sampai total 6. Jadi kalau misalkan kartu di tangan kita ada 5, kita ngambilnya 1, jadi 6 kan. Kalau misalkan tangan kita ada 4, kita ngambilnya 2, jadi 6. Dan seterusnya gitu. Ya, buat ngambil kartu, that's good. Apalagi kalau udah kedesak dan mulai habis gitu ya. Move-nya sih standar, Mahbolt, jadi damage-nya 70, energinya segitu ya. Lanjut yang gue suka adalah Reshiram N yang gue incer juga. Dia basic, dia non-EX, HP 130. Dengan move pertama Power Rage. Serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 20 untuk tiap token kerusakan yang dimiliki Pokemon ini. Jadi kalau Reshiramnya udah ke damage, ya 20 dikali token kerusakan lah. Kalau token kerusakan ada 50, ya 20 kali 5 jadi 100 damage-nya gitu. Disesuaikan aja gitu ya. Move keduanya Innocent Flame 170. Energinya mungkin mahal, tapi nggak ada yang dibayar di situ. Mas gue, dia nggak membuang energi. Berikutnya dia nggak di giliran berikutnya dia masih bisa nyerang, masih bisa pakai Innocent Flame lagi. 170, that's good. Rekomendasi gue berikutnya itu adalah belum dikasih lihat di versi Indonesianya,
hanya ada di versi Jepangnya, versi Inggrisnya juga sebenarnya belum kelihatan. Tapi yang gue tunjukin di sini adalah versi terjemahannya ya, dari versi Jepangnya. Dan ini Indonesia kurang lebih seperti ini. Lycanroc, yang R yang biasa, HP 120. Ability-nya oke, Entangling Spikes. Saat kamu menggunakan Lycanroc untuk evolusi, jadi abis dari Rockruff gitu ya, Rockruff kita pakai evolusi jadi Lycanroc Blast. Maka di giliran ini kita bisa menempelkan 2 Spike Energy dari Trash ke Lycanroc. Jadi ini mainnya dengan kartu Spike Energy. Spike Energy juga gue rekomendasikan, tapi dengan Lycanroc. Nanti kita bahas setelahnya. Dan kenapa ini penting? Karena move-nya adalah Grabbing Fangs, damage-nya 40+. Serangan ini bertambah sejumlah 40 untuk setiap token kerusakan yang ada di Pokemon lawan. Yang aktif ya, yang Pokemon bertarung. That's good. Kalau misalkan ada 3 doang aja udah berapa tuh? 120. Nah, lalu kenapa Spike Energy ini menarik? Ini kartu Spike Energy sama di versi Indonesia juga belum dikasih lihat, ini versi Inggrisnya. Selama kartu ini ditempel atau dipasang di Pokemon, maka itu memberikan 1 energi netral. Lalu kalau Pokemon yang make kartu Spike Energy ini lagi ada di arena bertarung dan diserang oleh lawan, bahkan sekalipun ketika Pokemon yang make ini KO gitu ya, maka kita bisa memberikan 2 token kerusakan ke Pokemon lawan. Berarti saat Pokemon lawan lagi nyerang kita, kan by logic kita nggak bisa memberikan serangan ke mereka kan, tapi itu memberikan gitu, jadi ngasih 2 token kerusakan. Dan token kerusakan itu penting untuk Grabbing Fangs-nya Lycanroc. Jadi Lycanroc dan Spike Energy ini tandem ya, tandem yang harus dimainkan bersama gitu. Jadi Lycanroc ini harus pakai Spike Energy, Pokemon lain juga bisa pakai Spike Energy. Intinya Lycanroc harus nge-build token kerusakan di musuh. Dengan Spike Energy, sekalipun lagi giliran musuh menyerang Lycanroc bisa secara nggak langsung tetap memberikan serangan 2 token kerusakan ke lawan. 2 token kerusakan aja dengan Grabbing Fangs itu berarti 80 damage. Itu baru 2. Oke, kita ke Marnie ya. Grimmsnarl Marnie EX gue juga lumayan suka. HP 320 tapi wajar dia stage 2. Ability Pang Up dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri saat memasukkan kartu ini dari kartu pegangan untuk melakukan evolusi. Jadi kalau dari si siapa Morgan ya namanya. Morgram, ya Allah Morgan siapa? Jadi kalau dari Morgram evolusi jadi Grimmsnarl Marnie, maka kita bisa pilih paling banyak 5 lembar energi dasar Dark dari deck sendiri, lalu kenakan sesukanya pada Pokemon Marnie sendiri. Kemudian kocok deck bisa 2 ke Grimmsnarl-nya, bisa 1 ke yang lain, bisa ke Impidim, bisa ke pokoknya macam-macam deh. Dan that's good, meskipun sekali doang dipakainya pas evolusi ya, tapi lumayan ngambil 5 gitu kan. Move-nya Shadow Bullet, 2 energi Dark, damage-nya 180. Serangan ini juga memberikan kerusakan sejumlah 30 kepada 1 Pokemon cadangan lawan. Lumayan, 180 ke Pokemon bertarung, 30 ke cadangan. Mantap. Dan rekomendasi terakhir gue adalah Mamoswine EX, nih yang versi bahasa Indonesianya. HP 340 stage 2, memang dia badak. Ability Mammoth Carry dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri. Pilih 1 lembar Pokemon dari deck sendiri, perlatin ke lawan, lalu tambahkan ke kartu pegangan. Kemudian kocok deck. Ngambil Pokemon. Pokeball dia, mantap kan ability-nya. Move-nya adalah barisan Membahana, damage-nya 180+. Kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 40 untuk tiap Pokemon stage 2 di cadangan sendiri. Agak spesifik memang harus stage 2. Tapi dengan nambah 40 dengan basic damage-nya udah 180, itu gede banget. Cuma butuh 2 energi. Kalau nggak ada Pokemon stage 2 pun damage-nya masih 180. That's good. Itu beberapa kartu yang gue rekomendasikan ya. Kalau kalian punya rekomendasi lain, tulis di kolom komentar. Oke, seperti biasa Dimas Lebor akan membuat 10 kartu termahal. Dan kali ini adalah set terbarunya 10 kartu termahal di Ikatan Takdir, tapi di video terpisah. Ini gue bocorin aja nih. Ini 3 yang termahal yang gue temukan saat membuat video ini. Silahkan tuh kalian nikmati dulu. Kalian ingat-ingat kartunya mana aja ini ya. Dan nanti dekat-dekat tanggal 11, mungkin di minggu-minggu yang sama dengan tanggal 11, gue baru merilis 10 kartu termahal di Ikatan Takdir. Kenapa baru mepet-mepet? Karena harga kartu di Jepang itu fluktuatif, naik turun, lebih sering turun sih. Jadi kalau sekarang mahal, nanti pas deket-deket rilis Indonesia bisa jadi beda harganya. Jadi gue bakal bikin videonya deket-deket rilis versi Indonesia aja. Ya, semoga kalian mengerti ya. Oke, sekarang kita bakal bahas produk tambahan dan tanggal rilis serta harganya. Nggak kayak Festival Terastal EX, ini balik ke set biasa lagi, yang mana ada produk-produk tambahannya lagi. Tentu ada booster pack-nya, rilis 11 April, dan booster box-nya juga ya. Harganya standar 20.000.
Berarti 600.000 nanti satu besar boxnya. Biasa, seperti biasa. Isinya 5 lembar kartu. Nggak ada guarantee EX. Bukan eranya Festival Terasal EX, tenang aja. Ini pokoknya balik seperti biasa lah kayak gitu ya. Itu biasa. Terus ada ini. Ada set kolektor. Set kolektor dari si siapa namanya nih, Ikatan Takdir. Dan promonya adalah Lycan Rock. Lycan Rocknya ini secara ER nih. Lycan Rock yang tadi gue rekomendasikan. Jadi kayak pas banget, mantap. Harganya 230 biasa, dalamnya ada booster pack, ada 10 pack. Lalu ada satu buku daftar kartu Ikatan Takdir. Seperti biasa, seperti set kolektor sebelumnya. Dan set yang disukai oleh Slabber Troops, entah kenapa banyak banget yang suka sama set spesial. Ada set spesial juga di Kilat, kalau di Kilat sih, di Ikatan Takdir. Yaitu harganya 40.000, ada 3 kartu promo, biasa isinya 2, hanya dijual di Indomaret biasa. Harganya itu adalah 40.000 tadi udah ya. Terus promonya itu ada Sprigatito, ada Larvitar, dan ada juga Koffing. Dengan logo tentunya Ikatan Takdir ya. Isi booster packnya ada 2. Tapi rilisnya agak belakangan, 14 April baru rilis. Biasalah distribusi dulu ke Indomaret gitu ya. Oke Sobat Troops, jadi itu dia pembahasan set baru kartu Pokemon Indonesia Ikatan Takdir, yang merupakan gabungan dari Battle Partners dan juga beberapa starter deck ya. Gue jujur udah menantikan Owners Pokemon ada di versi Indonesianya, dan sekarang sudah ada lagi Owners Pokemon versi Indonesia. Jadi nanti tanggal 11 April kita bakal brewek-brewek, mungkin 11, mungkin 12 April ya nanti. Kita bakal brewek-brewek dan kita bakal melihat kartu apa yang kita dapatkan di Ikatan Takdir. Untuk sekarang terima kasih buat kalian yang udah menonton. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye-bye. Selamat berpuasa.